Orang tua kalau dia memiliki anak, anaknya bisa bermanfaat. Walidun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi orang tuanya juga harus bijak. Dia menyekolahkan anaknya di mana? Kalau dia menyekolahkan anaknya di tempat-tempat agar supaya kedudukan di dunia anak tersebut memiliki pangkat yang tinggi, maka abahnya tidak akan mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Tapi kalau dia memasukkan anaknya ke pondok pesantren, memasukkan anaknya ke majelis-majelis ilmu, memasukkan anaknya ke tempat-tempat yang diajarkan Al-Quran, maka orang tua akan mendapatkan manfaat dari anaknya. Wala malun, begitu juga harta. Di hari harta yang tidak bermanfaat. Harta bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Harta yang kita sedekahkan, amal jariah, itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Tapi harta yang dihabiskan di dunia untuk hal yang foya-foya yang tidak ada manfaatnya, maka harta tersebut tidak akan memberikan kepada kita manfaat. Kemudian Allah melanjutkan illa man atallah biqalbin salim. Ujungnya orang yang mau menyekolahkan anaknya, orang tua mau menyekolahkan anaknya ke pesantren atau ke tempat-tempat yang bermanfaat, atau juga harta bisa menjadi manfaat ujungnya kalau dia memiliki hati yang selamat. Kalau orang memiliki hati yang selamat, maka hartanya bisa manfaat, anak-anak keturunannya bisa manfaat. Dan kita datang di sini untuk mencari ilmu yang diumpamakan Habib Ali bin Muhammad Habsyi bilang Nahrul Hayati. Nahrul Hayati adalah sungai kehidupan. Sungai kehidupan dinamakan karena menghidupkan jiwa, menghidupkan hati yang telah mati. Sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan di bumi yang telah mati, begitu juga ilmu yang akan menghidupkan hati seseorang. Waradu ala nahrul hayati fakullahum syaribun. Dan setiap orang yang hadir ke majelis ini, ke tempat ilmu itu, mereka meminum dari sungai tersebut, dari sungai kehidupan tersebut. Mereka meminum, artinya mereka mendapatkan manfaat. Orang yang datang ke dalam majelis ta'lim mendapatkan manfaat, dapat manfaat. Bahkan paling kecilnya manfaatnya, tahu apa paling kecil manfaat dari majelis ilmu atau majelis zikir? Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan innalillahi malaikah yatufuna fit tariq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajaduha tanadaw bainahum hal min ila hajatikum. Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya patroli di muka bumi ini. Patrolinya ngapain? Bukan mencari orang-orang yang yang bermaksiat, enggak. Dicari tempat-tempat majelis zikir atau majelis ilmu. Kalau satu menemukan majelis ilmu, satu di antara mereka malaikat-malaikat tersebut menemukan majelis ilmu, maka saling memanggil. Mereka punya mikrofon, saling teleponan, manggil, ayo di sini ada hajat kalian. Hajat malaikat ada di tempat sini. Hajat para malaikat ada di sini. Kemudian mereka akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang ada dalam majelis tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata, apa yang mereka minta? Mereka meminta surga, wahai Allah. Kalau begitu, saya akan memberikan kepada mereka surga. Lalu apa mereka, dari apa sesuatu yang mereka memohon ampunan? Mereka memohon ampun dosa dan mereka takut azab neraka, maka dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala azab neraka dan diampuni dosa mereka. Kemudian tidak cukup sampai situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Usyhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Kupersaksikan kepada kalian semua, wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka semua. Semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada satu malaikat yang protes. Yang protes enggak terima. Dia protes, dia enggak terima. Kok bisa semuanya diampuni?
Dia mengatakan, ya Rabb, fihim fulanun laysa minhum. Ya Allah, di dalam majelis itu ada satu orang yang dia bukan dari golongan orang-orang menuntut ilmu. Innama ja'alul haja. Dia datang cuma karena ada keperluan mendesak. Makanya dia harus nunggu di masjid. Makanya dia tunggu. Jadi dia bukan orang-orang yang termasuk orang yang berzikir atau orang yang mau mencari ilmu. Tapi kata Allah apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum, adalah kelompok yang orang duduk bersama mereka nggak bakal bawa sial, nggak bakal bawa celaka, tapi membawakan keberuntungan. Waradu ala nahril hayati fadhillahum syaribu fakam fi rabbin min mutadalli'i. Dan di antara yang minum, ada yang minum tuh satu teguk daripada ilmu, diambil sedikit. Ada yang minum setengah. Ada yang minum sepuas-puasnya. Yang minum sepuas-puasnya, yang dia konsentrasi, fokus, menyimak, kemudian apa yang dia bisa ambil manfaat, dia ambil, lalu dia amalkan. Ada mutadalli, itu orang yang minum sepuas-puasnya. Hasya karimun yarudduhum atsya. Mustahil kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, orang yang datang ke majelis tersebut atau orang yang datang ke sungai tersebut kemudian dia pulang membawa kehausan, masih haus, atau Allah mengusir mereka dalam keadaan haus. Artinya mustahil orang yang datang ke majelis ilmu bawa dosa banyak terus mau diampuni oleh Allah, tapi tetap diampuni. Hasya garimun yaruduhum atsya. Diumpamakan mustahil Allah mengusir mereka yang datang kehausan. Diusir mereka dalam keadaan kehausan mustahil. Waqad waradu, padahal mereka sudah datang. Artinya yang datang yang dapat, yang nggak datang nggak dapat. Mereka yang datang mendapatkan tersebut. Waqad waradu wa aslul judi min dal manda'i. Sedangkan muara atau sumber kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala bermuara dari di tempat seperti ini, di majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita kumpul di majelis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis, "Majtama'al qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di masjid di antara masjid-masjidnya Allah. Kemudian mereka berzikir kepada Allah, saling mengajar, saling belajar, saling mengambil manfaat. Tadarusana bainahum. Illa melainkan orang-orang tersebut itu nazalat alaihim sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Akan mendapatkan orang yang datang, yang hadir akan mendapatkan ketenangan. Terus pertanyaannya, kalau misalnya ada orang hadir majelis, dia nggak tenang di mana? Apa Nabi bohong dengan dalam hadis tersebut? Nazalat alaihim sakinah, turun sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah ma yatma'innu bihi qalbu wa taskunu lahu nafsu wa tufidu haibah wal khusyu' wal khudu'. Sakinah adalah suatu sensasi ketenangan yang dirasakan oleh hati dan ketentraman yang dirasakan oleh jiwa, dan menimbulkan sesuatu perasaan sebagaimana kita berhadapan dengan seorang presiden. Kita kalau berhadapan dengan seorang presiden, gak mungkin kita banyak gerak, banyak nengok toleh-toleh, gak mungkin. Kita khusyuk depannya. Begitu, orang yang dapat sakinah seperti itu. Terus kok bisa ada orang datang masuk majelis nggak dapat sakinah? Mengapa dia nggak dapat? Apakah Nabi bohong ketika Nabi mengatakan nazarat alaihim sakinah? Enggak, Nabi nggak bohong. Nabi shadiqul masduq, shadiqul amin, dipercaya ucapannya. Akan tetapi tergantung orang yang hadir. Yang datang ke majelis, hatinya diaktifkan, maka terkonek. Dia bakal terkoneksi dengan sakinah tersebut.
Sebagaimana kita bikin perumpamaan, ada satu kafe. Di kafe ini ada tulisan free wifi yang datang. Free wifi. Kalau sudah datang beberapa orang pemuda bilang duduk mesen makan, mesen minum. Ketika mesen makan, mesen minum, dia bilang, maaf kak, ini kok HP saya nggak terkoneksi dengan wifi, katanya di sini free wifi, dapat wifi gratis. Oh iya, coba bisa dilihat HP-nya. Pas dilihat HP-nya, ternyata dia nggak ngaktifin wifi-nya. Wifi dia nggak aktifin, makanya nggak bakal terkonek. Dia bakal terkonek. Tapi kalau dia mengaktifkan wifi-nya, bakal terkonek. Begitu juga yang datang ke majelis, nggak bisa tenang, itu tanda dia nggak aktifin hatinya, sehingga nggak bisa terkoneksi dengan sakinah, dengan ketenangan. Nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tersebut turun di setiap hati orang yang hadir, sehingga ketika dia pulang membawa rahmat, membawa kasih sayang, menjadi orang yang lemah lembut, layyin, dengan orang suka berderma, suka berbagi. Orang kalau mendapatkan rahmah, itu Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang memiliki sifat penyayang bakal disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi. Sayangilah semua yang ada di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi nggak terkecuali. Semua disayang, hewannya, manusianya, apalagi. Kenapa? Yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka niscaya yang di langit bakal menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Allah. Bukan. Allah nggak bertempat. Terus siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah akan menyayangi, akan mencintai kita. Idza ahabballahu 'abdan, dalam hadis Nabi mengatakan, idza ahabballahu 'abdan, nada Jibril, innallaha yuhibbu fulan fahibbuh. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril, memanggil kepada malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan fahibbuh. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Bayangin, orang yang mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencintai orang tersebut. Malaikat Jibril pemimpin, musuh malaikat, pemimpin para malaikat, terus mencintai manusia. Kita tahu kedudukan manusia, antara manusia dengan malaikat, mana yang lebih mulia? Tergantung. Kalau manusia diberikan oleh Allah akal dan nafsu, sedangkan malaikat cuma diberi akal, sehingga dia hanya taat saja, yang ada diuji dengan cobaan-cobaan nafsu. Kalau malaikat cuma diberi, kalau binatang cuma diberi nafsu, nggak diberi akal. Manusia makhluk yang sempurna, kenapa? Diberi keduanya. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Tetapi barang siapa yang nafsunya lebih condong daripada akalnya, akal apa sih itu akal? Akal itu disebutkan sifatun yumayyizu bainal hasan wal qabih. Itu akal adalah sesuatu sifat yang dapat membedakan antara perkara yang buruk dan perkara yang baik. Makanya orang kalau dia lebih memilih disko atau joget-jogetan di tempat-tempat yang tidak layak, atau dia murkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih itu daripada majelis. Ada orang enggak berakal, mafi akal. Ada orang yang berakal. Kenapa? Kalau dia berakal, dia dapat membedakan antara kurma dan kecoa. Bisa membedakan. Tapi kalau nggak bisa membedakan, itu orang yang nggak berakal. La ya'qilun, kata Allah. Mereka orang-orang yang nggak berakal. Kemudian malaikat, manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat ketika akalnya lebih unggul daripada nafsunya. Tapi barang siapa yang nafsunya lebih unggul daripada akalnya, artinya dia hidup bagaikan binatang ternak.
kehidupan binatang ternak. Ada satu orang berkata begini, manusia pagi, siang, malam dia bekerja cuman buat perut, cuman buat apa yang masuk dalam perut. Terus dijawab, kalau kata kamu seperti itu, maka apa bedanya manusia sama kambing? Apa bedanya manusia sama kambing? Kambing dia cuma makan, tidur, berhubungan badan atau berternak, cuma itu kerjaannya. Kalau manusia ada kerjaannya cuma makan, tidur, minum, bajalang, fura-fura, itu dia hidup bagaikan binatang. Tidak ada manfaatnya di hidup. Tidak ada manfaatnya. Sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Man kan hammuhu ma dakhal batnu faqimatu makhraju minhu." Barang siapa yang prioritasnya apa yang masuk ke dalam perutnya, kepentingannya memikirkan apa yang masuk dalam perut, faqimatu makhraju minhu, maka kadar orang tersebut sebagaimana apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perutnya? Itu yang keluar dari perutnya. Itu kadarnya orang tersebut, itu nilainya orang tersebut kalau dia cuman menyibukkan apa yang dia makan, apa yang masuk dalam perut. Karena sesuatu itu dinilai akhirnya. Perjuangan dinilai akhirnya. Kalau dia kesibukannya, prioritasnya cuma mencari makan, kulineran, coba-cobain, kalau ada yang viral, dan Liga Cuan ada baru cobain langsung OTW, langsung datang. Cuman begitu kesibukannya dia. Maka kadarnya dia, hasil yang dia cari, hasil akhirnya adalah apa yang keluar dari perutnya. Tapi orang kalau dia sibuk mencari ilmu, sibuk dengan ibadah, kadarnya kalau orang sibuk mencari ilmu, dia bakal mulia. Karena hakikat ilmu, ujung daripada ilmu adalah kemuliaan. Mal fakhru illa li ahli al-ilm, innahum 'alal huda liman istahda adillah, wal qadru kullu imri'in ma kana yuhsinu, wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da, fa fuz bi ilmi ta'ish hayyan bihi abada an-nas mauta wa ahli al-ilmi ahya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tidak ada kebanggaan kecuali milik orang yang punya ilmu. Mal fakhru illa li ahli ilm. Kenapa? Kebanggaan sejatinya milik mereka. Sebab mereka adalah innahum 'alal huda. Mereka berada di atas petunjuk. Kita kalau doa, kita kalau salat bacakan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita mesti meminta. Mereka ahli ilmu, mereka sudah berada di atas jalan yang lurus. Innahum 'alal huda liman istahda adillah. Mereka adalah berada di atas petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk, datang ke mereka. Bagi orang mencari petunjuk, datang kepada orang-orang berilmu. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka raihlah, kejarlah ilmu tersebut, ta'ish hayyan bihi abada, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Kita bakal hidup selama-lamanya. Orang kalau punya ilmu, namanya orangnya udah meninggal, tapi namanya tetap disebut sampai akhir zaman. Al-Imam Al-Ghazali wafat telah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa ribu tahun telah wafat. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad telah lama mereka wafatnya. Imam Subki, Imam Asqalani, Imam Nawawi, mereka orang-orang telah lama wafatnya, tetapi sampai hari ini nama mereka tetap disebut. Manfaat mereka tetap berjalan sampai hari ini. Tapi coba kita lihat orang-orang yang memiliki dunia, apa masih disebut sampai sekarang? Fir'aun disebut nggak sampai sekarang? Disebut. Tapi disebut apa ya? Kebaikannya atau keburukannya? Keburukannya yang disebut. Kebaikannya nggak disebut. Manfaat nggak dapat. Nggak dapat ke Fir'aun. Nggak dapatnya ke Fir'aun.
kita dapat manfaat nggak dari Fir'aun? Dapat kalau kita mau mencari manfaat. Khudil hikmah walau kana min duburi dujjaj. Disebutkan ambil hikmah walaupun hikmah tersebut berada di lubang keluar kotorannya ayam. Tetap mencari hikmah. Artinya walaupun hikmah itu ada tempat sampah, ambil. Artinya walaupun hikmah itu datang dari orang yang jelek, kita ambil. Orang yang berakal bilang, saya bisa belajar akhlak. Saya bisa belajar akhlak dari orang yang tidak punya akhlak. Itu orang yang berakal. Saya bisa belajar akhlak dari orang yang tidak punya akhlak. Bagaimana dia belajarnya? Ketika dia tahu orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka dia mendapatkan pelajaran. Kalau saya tidak bisa mengikuti seperti dia. Ada orang yang berakal. Kemudian manusia bisa lebih hina dibandingkan binatang ketika dia lebih condong nafsunya kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, atau nafsunya lebih condong daripada akalnya. Tapi manusia nggak bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat yang ada 10. Yang pemimpinnya malaikat Jibril. Jadi manusia nggak bisa lebih mulia daripada malaikat Jibril. Manusia al-awam, walaupun al-awam khawas nggak bisa. Al-awam manusia yang biasa saja, ibadah tetap, tapi ya biasa aja. Al-khawas para wali, orang-orang soleh. Yang bisa, ada manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Jibril. Cuma satu, Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada, bahkan Nabi akramul khalqi alaih, makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laula dunya, seandainya laulahu lam tukhrijud dunya minal adami, kata Imam Al-Busiri. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, maka dunia enggak bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in barazdah ila syahadatil akhiran fa wujudu ruhika lil wara'i qaddamu. Kata hadits Al-Habsyi, beliau mengatakan, engkau Nabi Muhammad wujudnya paling terakhir di antara para nabi dan rasul. Nabi paling terakhir wujudnya, badannya, jasadnya paling terakhir muncul. Akan tetapi cahaya Nabi Muhammad telah mendahului semuanya. Bahkan Allah menciptakan Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Ani syai'in khalaqallahu qabla al-asya', qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya' nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sayyidina Jabir tanya, sesuatu apa yang paling pertama diciptakan wahai Rasulullah? Maka Nabi yang menjawab, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah menciptakan paling pertama kali nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-asya', sebelum adanya segala sesuatu. Yang paling pertama diciptakan nur, cahayanya Nabi Muhammad. Dan dari cahaya Nabi Muhammad tersebut dibagi-bagi. Diciptakan arsy, diciptakan kalam, diciptakan semua yang ada di muka bumi. Dan kita kebagian dari bagian bentuk cahaya yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, suruh malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Kan menuruti perintah itu merupakan bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Dengan Allah memerintahkan ahibbah adalah fil amr, artinya cintai. Dengan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai orang tersebut, maka artinya malaikat Jibril maka dipuji. Tapi kalau seandainya bukan karena itu, penutup aib yang Allah tutup
Nggak bakal ada orang yang bakal puji kita. Salah seorang ulama yang tawadhu, beliau mengatakan, "Lau kana lijunub rihun, ma jalisa indi ahadin." Kalau seandainya dosa itu punya bau, bisa dicium, maka niscaya nggak bakal ada orang yang satu pun orang bakal duduk sama saya, nggak bakal betah. Kenapa? Karena bau dari dosa. Tapi alhamdulillah dosa nggak punya bau, nggak bisa dicium, nggak bisa diindra. Kalau seandainya dosa bisa diindra, bisa dicium, itu pakai parfum, mandi parfum, tetap nggak bakal ketutup, tetap bakal kecium. Tetapi alhamdulillah umat kita, umat Nabi Muhammad ini umat yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan dalam hadis tuh, umat zaman dahulu kalau buat dosa, tahu apa yang dilakukan oleh Allah? Itu dosa mereka, misalnya fulan dia ngelakuin dosa malam hari. Itu dosanya dia ditulis ala babid dar, ditulis di pintu rumahnya, tulisan yang besar. Si fulan bin fulan melakukan dosa ini jam segini, dan untuk agar dosanya terhapus, bisa dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, harus melakukan amalan ini. Ditulis dan itu bisa dibaca. Orang awam bisa baca dan orang yang khusus bisa baca. Tapi umat Nabi Muhammad tetap ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nggak mau buat umatnya kecewa. Umatnya nggak mau bikin kecewa. Bahkan kalau dapat kabar buruk dari kita, dari umat Nabi Muhammad kepada Allah, karena amal kita, a'malu fa inna Allaha, beramallah kalian, qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, karena sesungguhnya amal kalian bakal dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Rasulullah dan orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Amalan kita nih selalu disetor kepada Nabi Muhammad, Terus kalau Nabi mendapati amal umatnya baik, istabshiru, Nabi gembira, Nabi senang, puji Allah, alhamdulillah. Tapi wajah dari balik, kalau dapatin yang buruk, kabar yang buruk dari umat Nabi Muhammad, Nabi ngapain? Apa Nabi malu? Nabi tetap bilang ini, fa'astaghfir lahum. Kalau mendapatkan sesuatu kabar yang buruk dari umat Nabi Muhammad, Nabi beristighfar untuk mereka. Maka adakah yang paling mulia dari istighfarnya Rasulullah? Tidak ada. Dapat istighfar yang khusus dari Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk kita, umatnya. Dalam hadis lain Nabi bilang, ummati ummatun marhumah, yadkhulu ahaduhum ila qabrihim bidunub ka'amdal jibal, wa ja'a yawmal qiyamah ma 'alaihi dhanbun faqila ya Rasulullah bima? Qala bistighfar ahya. Nabi mengatakan dalam hadis, ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang disayang oleh Allah. Umat yang disayang oleh Allah. Gimana sayangnya? Nanti ada salah seorang dari umatku, dia masuk ke dalam kuburnya membawa dosa sebesar gunung-gunung, Kemudian datang di hari kiamat, pas udah diadili, dibangkitkan pada mahsyar, ma alaihi dzambun, enggak ada dosa satu pun yang tersisa. Maka sahabat heran, tadi dia masuk ke kubur bawa dosa sebesar gunung-gunung, tiba-tiba hilang ludes dosanya. Tanya heran, mengapa bisa begitu wahai Rasulullah? Kata Nabi, sebab istighfarnya orang-orang yang mesti hidup. Karena orang-orang yang masih hidup, memohon ampun kepada orang-orang yang telah mati. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mohon ampunan kepada orang-orang muslim, laki-laki perempuan, orang-orang mukmin, laki-laki perempuan, orang-orang yang muslim yang masih hidup ataupun yang telah mati. Itu mendapatkan orang-orang yang di kuburan, walaupun tidak ada anak yang mendoakan atau keluarga yang mendoakan, tapi dia mendapatkan doa dari khusus tersebut. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat lain tidak ada. Alhamdulillah, kita bersyukur. Makanya Abdullah bin Al-Haddad bila mengatakan,
fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fatah walau ji'tahu basdan ala aini sa'ir. Sungguh kamu tidak akan bisa membalas jasa nabimu. Jasa Nabi Muhammad mau dibalas, tidak bisa. Walaupun dalam rangka membalas jasa, kamu datang ziarah ke kubur Nabi Muhammad, bukan jalan pakai kaki, jalan pakai mata. Matanya terbawa ke jalan. Ada orang bisa jalan pakai kaki, mata, bukan jalan pakai mata. Begitu jalan pakai mata atau pakai kaki? Orang jalan pakai kaki, mata untuk bantu mengarahkan agar kita tidak tersesat, tidak terpentok. Jadi jalan pakai kaki. Kalau seandainya bisa jalan pakai mata, seandainya bisa itu mau jalan pakai mata, mau ziarah kubur Nabi dalam rangka membalas jasa Nabi Muhammad, gak bakal bisa ketembus. Saking besarnya jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan alladzi khalaqal insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-insan minat tin. Allah menciptakan manusia dari tin, dari tanah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Pertama Allah menciptakan alladzi khalaqal insan min tin. Allah menciptakan manusia yang di sini pertama kali disebut maksudnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam doang yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Naslahnya, keturunannya Nabi Adam diciptakan dari sulalah. Sulalah adalah saripati. Saripati dari air yang hina. Saripati air yang hina. Tapi tetap asalnya dari mana manusia? Dari tanah. Dari tanah. Sebab apa yang kita makan daripada tumbuh-tumbuhan itu akan berubah menjadi sperma atau mani di dalam tubuh kita, dan tumbuh-tumbuhan tersebut itu dia bisa tumbuh karena tanah yang baik. Struktur tanah yang baik dia bisa tumbuh. Kalau struktur tanahnya buruk nggak bisa tumbuh. Artinya ada saripati tanah yang mengandung di dalam diri kita. Adanya di dalam air mani. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surat Al-Insan, hal ataka halal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah katakan inna khalaqanal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu min nutfah, dari air mani yang bercampur dengan sperm ovum yang bercampur di rahim ibu. Kita telah tahu prosesnya ketika dahulu kita belajar. Amshajin, diciptakan manusia tersebut tujuannya apa? Nabtalihi, kami akan uji mereka. Kami akan berikan mereka cobaan. Bakal diberi cobaan, faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia tersebut bisa melihat, bisa mendengar. Penglihatan dan pendengaran ini adalah inti dari pintu hati yang dapat mengkokohkan iman kita. Pendengaran dan penglihatan adalah inti dari pintu hati yang dapat mengokohkan iman kita yang ada berada dalam hati. Maka dijadikan manusia itu bisa melihat. Untuk apa? Supaya dia bisa mengambil pelajaran dan dibekali penglihatan tersebut dengan akal. Maka disebutkan idzal mar'u kanat lahu fikrah wa fi kulli syai'in lahu ibrah. Kalau seseorang mau mendaya fungsikan akalnya untuk berpikir, maka dari setiap apa yang dia lihat dia akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Apa yang dia lihat dapat mendapatkan pelajaran yang berharga kalau dia mau mendaya fungsikan pikirannya. Kemudian untuk diuji tersebut di ayat yang lain Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Pertama disebut oleh Allah al-mauta, kemudian wal hayata. Pertama yang disebut adalah kematian.
baru kehidupan. Tapi kita semua ini mati dulu nggak? Pernah rasain mati nggak? Nggak pernah kan? Belum pernah rasain mati kan? Artinya seharusnya kalau mau dalam pikiran kita, seharusnya hidup dulu dong, baru mati. Sesuai urutan begitu kan? Kalau kita tangkap. Tapi Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, al-mautah terlebih dahulu, kematian baru kehidupan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menimbang, akan mengganjar balasan apa yang dilakukan oleh manusia setelah kematiannya di hari kehidupannya yang tidak hidup. Al-mautah pertama, kita akan mati pertama. Semua kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa